Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun nama-nama kelompoknya adalah Abdul Ghaffar, Muhammad Ibnu Syafi'i, dan Ika Krida Ismaya. Di sini kita akan menjelaskan beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama, kerangka dasar laporan keuangan, pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, karakteristik transaksi syariah, dan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi. Kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK merupakan pengaturan yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Sedangkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDWPLK syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan atas transaksi syariah. Jadi pada dasarnya keduanya hampir sama, namun hanya jenis transaksi dan akun-akunnya yang membedakan antara keduanya. Selanjutnya adalah pemakai serta kebutuhan informasi. Di sini ada 11 pemakai dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu investor. Ada dua jenis investor yang menggunakan laporan keuangan, yaitu investor yang sekarang saat ini dan juga investor potensial yang akan datang. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Yang kedua yaitu pemilik dana quotes, untuk mengetahui apakah dana quotes dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu pemilik dana sirkah temporer. Kegunaannya yaitu untuk memberikan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Selanjutnya yang keempat adalah pemilik dana titipan. Digunakan untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Yang kelima yaitu pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kebutuhan informasi digunakan untuk mengetahui bagaimana sumber dan penyaluran dana tersebut. Selanjutnya yaitu pengawas syariah, yaitu untuk menilai kebutuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. Selanjutnya yaitu karyawan. Kegunaan laporan keuangan yaitu untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Selanjutnya yaitu pemasok dan mitra usaha lainnya, digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. Yang kesembilan yaitu pelanggan, untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. Selanjutnya yaitu pemerintah serta lembaga-lembaganya. Kegunaannya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat menggunakan laporan keuangan untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Selanjutnya adalah paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik.
Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah atau transaksi syariah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis. Yang selanjutnya yaitu karakteristik transaksi syariah. Karakteristik transaksi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi yang hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maisir, gharar maupun haram. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang keenam, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan atau ta'aluk dalam satu akad. Yang ketujuh, tidak ada mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap atau riswah. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan transaksi syariah non-komersial dilakukan antara lain berupa pemberian dana pinjaman atau talangan, penghimpunan dana, dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kualitas laporan keuangan. Dalam KDP-PLK, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan mengatur mengenai karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik utama, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, serta dapat dibandingkan. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Apabila pengguna laporan keuangan dapat mengerti semua informasi yang disajikan, maka informasi tersebut bisa dikatakan dapat dipahami dan dimengerti. Yang kedua yaitu relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi disebut memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Informasi dianggap material apabila dengan tidak terdapat kesalahan dalam mencatat informasi tersebut, karena apabila terdapat kesalahan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Yang ketiga yaitu keandalan. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tidak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, serta menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Yang terakhir yaitu dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif, atau membandingkan laporan keuangan dengan periode.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.